Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, berilah kami hati yang tabah dan semangat yang menyala-nyala, agar cinta kasih ajaran Putramu dapat kami amalkan dalam hidup kami. Maka seluruh bumi akan bercorak baru seturut gambaran yang Kau cita-citakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menuntun orang kepada jalan yang baik dan benar bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Bahwasanya pekerjaan itu membutuhkan kualitas diri yang mumpuni dan kredibilitas pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain. Kalau tidak memiliki kualifikasi diri sedemikian, kita sulit diterima dengan baik, apalagi untuk membawa sesama pada suatu bentuk kehidupan yang baru. Situasi seperti inilah yang sedang melanda dunia kita saat ini. Kita telah mengalami krisis kepercayaan dalam hampir semua aspek kehidupan. Dengan demikian, perubahan dalam tatanan hidup bersama pun agak sulit terwujud.
sebab orang tidak membutuhkan bualan kata-kata yang indah dan banyak, tetapi terutama kesaksian hidup nyata yang mampu mengubah serta memikat hati banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi kita tidak boleh khawatir dengan keadaan itu, sebab Tuhan Yesus telah meneguhkan kita dengan sabdanya, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Itulah artinya bukan terutama kita sendiri yang berkarya untuk menyatakan kebaikan kepada dunia, melainkan Tuhan sendirilah yang berkarya dalam diri kita. Dia akan menyanggupkan kita untuk bersaksi dengan benar dan mengantar banyak orang kepadanya. Hal ini sungguh nyata dalam karya pewartaan para rasul, misalnya Rasul Paulus. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri, banyak orang yang memberikan diri untuk dibaptis. Dalam hal ini, tindakan membaptis mempunyai makna yang lebih dalam, yakni pembersihan, pembaruan, dan pemurnian diri seseorang dari pengaruh dosa dan membawanya pada rahmat Ilahi. Kesaksian hidup kita sehari-hari pun hendaknya bisa membuat orang memberikan dirinya dibaptis, dibaharui dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang telah terbiasa hidup enak, umumnya gampang mengeluh jika ada kesulitan yang dialaminya. Tidak sedikit orang zaman sekarang yang mudah patah hati, patah semangat, dan gampang menyerah dalam menghadapi situasi dan tantangan yang sulit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kembali kita diteguhkan. Yesus memberikan peneguhan kepada para murid agar tegar dalam menghadapi penderitaan dunia. Dia telah mengalahkan dunia, demikian juga para murid dapat mengalahkan dunia jika bersatu dengan Dia. Dalam hal ini, Yesus mengajak kita untuk tidak takut dan tidak mudah patah semangat, karena Ia telah mengalahkan dunia. Kita dapat turut serta dalam kemenangan itu jika kita bersatu dengannya. Ia akan selalu bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita jangan pernah merasa takut dan patah semangat dalam mewartakan kasih Tuhan. Karena kita tidak berjalan seorang diri, tetapi Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Ia berjalan menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita lewat tuntunan Roh Kudus yang Ia utus untuk menemani kita dalam seluruh karya pewartaan kita. Maka para saudara-saudari yang terkasih, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semakin tekun untuk menjadi pewarta-pewarta Injil yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.